Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi Rasulillahi ajma'in. Khususan li hadrati Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Ila hadrati Syekh Ahmad Al-Khair radhiyallahu an. Ila hadrati jami'i khalifatihi wal muqaddamihi wa ikhwanihi wa ahbabihi min tariqati Tijani radhiyallahu anhum ajma'in. بركة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan semoga salam tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, kembali lagi kita dalam kajian As-Surah, yaitu gambaran. Karena kita nggak akan pernah memahami sesuatu kalau kita nggak punya gambaran tentang apa yang akan kita tuju kan. Makanya Allah mengenalkan dirinya itu dengan 6 asma'nya itu Allah. Tapi Allah itu bukan alif lam lam ha. Makanya tidak ada yang mengetahui Allah kecuali Allah. Nah, oleh sebab itu kajian kemarin kita telah membahas betapa pentingnya menjaga cahaya ketakwaan itu, yaitu dengan berprasangka baik awalnya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga terbimbing kan zahir batin kita itu. Karena banyak manusia itu hanya memahami konsep agama, ya udah saya enak hawa nafsunya aja. Sehingga mereka memahami agama hanya sampai wilayah teks saja. Nah, yang mana ketika kita untuk memahami rohani atau batin itu, kita penting tuh yang mana untuk mengokohkan zahir kita atau mendidik zahir kita. Kenapa? Karena tidak sampai seorang hamba itu untuk memahami sebuah hakikat kecuali syariatnya itu udah benar dan baik, kayak gitu, benar dan baik. Karena untuk usul manusia kepada kemarifatan, syariatnya itu harus ditarbiyah, zahirnya itu harus ditarbiyah. Tapi ketika mereka sampai kepada kemarifatan, maka syariat itu menjadi itu biasan cahaya dari tampilan cahaya-cahaya ruhaniyah dari dalam dirinya. Sehingga dengan itu zahir batinnya bisa bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pentingnya kita memiliki guru agar dididik nih zahir batin kita, bukan sesuai hawa nafsu kita. Nah, kita ini ibadah masih sesuai hawa nafsu kita nih. Aku mau ngaji sekarang lah, besok nggak ngaji. Besok aku mau ngaji, besok nggak ngaji, ya udah nggak akan pernah kedidik. Makanya madrasah ahlil sufi itu mengajar muridnya, letakkan kehendakmu itu pada kehendak gurumu tuh. Makanya yang bikin mahal para sahabat radhiyallahu anhum itu apa itu? Kedekatan dia kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan karena banyaknya hafal Quran atau hadis. Kalau ditimbang hafalan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ya pasti lebih luas Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
Tapi ternyata yang lebih dekat bagi baginda Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu, dengan keriduan dari pandangan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kedekatan sahabat radhiyallahu anhum kepada baginda Nabi itu adalah tempat turunnya sir, cahaya serta maunah yang besar itu, yang keluar dari kemaha rahmannya Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, dan ketika Rasulullah wafat, nah kita hadir kepada mereka yang telah diwarisi cahaya-cahaya ruhaniyah dari ruhaniyah baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang biasa dibilang oleh para ulama tasawuf itu adalah nur Muhammadiyah nih. Dengan dari situlah manusia itu mulai itu mencium aroma-aroma kemarifatan. Kita nggak sampai marifat nggak masalah. Yang penting kita mencium aromanya aja. Duduk bersama mereka, mengenal mereka, masya Allah, itu udah anugerah, itu luar biasa. Tapi setidaknya kita didik dulu diri kita serahkan dulu kepada seorang mursyid sehingga kita dididik nih. Makanya bagi eh, para ahlu thariqah, maka dia benar-benar memegang tuh tongkat sami'na wa ta'na tuh. Yang mana-mana itu benar tarbiyah dari baginda Nabi tuh, sami'na wa ta'na itu. Makanya nggak ada yang bisa mengamalkan sami'na wa ta'na kecuali jiwa orang itu udah sodik tuh. Jiwa itu orang itu udah sodik. Dia udah melepaskan akal dan hatinya, udah dia berjalan hanya dengan bertaubat dan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui majelahnya itu para mursyid. Dengan sehingga para mursyid itu mendidik mendidik zahir dan batin si murid untuk bertakarub kepada Allah, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Makanya ulama itu ada yang mengungkapkan bahwa uh, uh, bahwa seorang murid yang benar-benar jiwanya sodik gitu, yang benar-benar ingin berjalan di wilayah suluk, maka dia tidak akan memalingkan wajahnya itu daripada wajah guru-gurunya. Maknanya apa? Walaupun ini tingkat awal nih, akhirnya dia didikte dengan apa yang gurunya ungkapkan sehingga dia lebih lebih memahami tentang apa yang disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW dalam wilayah Quran dan wilayah hadis. Seperti itu, sehingga Quran dan hadis itu bukan hanya sebagai bacaan atau pedoman, tapi benar-benar bimbingan. Nah, tapi manusia akhir zaman yang hanya berhenti pada wilayah zahir aja, memahami agama itu secara zahir, sehingga teks itu menjadi sebuah bimbingan. Gak salah, itu benar. Tapi berhenti di situ, hati itu bisa keras. Makanya baginda Nabi bersabda tuh, banyak di akhir zaman orang membaca Quran tapi gak melewati tenggorokannya itu. Maknanya gak sampai kepada jiwa ruhaniyah batinnya tuh. Oleh sebab itu ya, kita berpasrah diri kepada seorang mursyid itu sama saja berpasrah kepada baginda Nabi. Berpasrah kepada baginda Nabi sama saja kita berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ungkapan tuh dari para ulama itu, waqidid dawama bil muhasabati allati tanhaka takasiran jara wa tasalahula. Jagalah taubatmu dengan terus-menerus meneliti dirimu sendiri agar tidak lengah menganggap syariat itu menganggap perkara itu remeh. Makanya orang yang memiliki guru itu dia nggak sibuk. Makanya orang yang hanya sibuk dengan aib orang lain, itu ciri-ciri dia nggak mendapat
kan bahkan tidak memiliki guru itu untuk memahami agama yang paling sempurna, agama yang paling benar-benar Allah rahmati. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Nah, itulah beberapa gambaran kajian-kajian sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana sih mendidik zahir manusia itu? Apa sih yang harus dididik? Nah, kajian ini bukan berarti kita bersandar dengan apa yang kami sampaikan tuh. Tapi kita datangi para mursyid. Kita datangi madrasah ahlu tariqah agar kita mengenal tentang segala dasar penciptaan ini. Sehingga kita paham siapa diri kita. Kita sadar siapa diri kita. Akhirnya takwa itu berkesinambungan. Nah, sampailah kita, kajian ini adalah apa sih yang harus dijaga dalam wilayah zahir gitu. Yang harus ditarbiyah zahir kita itu apa aja. Nah, apa aja yang bisa ditarbiyah dari zahir kita ini. Nah, ada beberapa perkara dalam kajian ini yang akan diberikan wawasan kepada kita semua dari kami agar kita terdidik zahir kita ini. Yaitu gambaran ini agar kita paham, oh begini loh ahlu thariqah. Sama sekali nggak keluar dari Quran dan hadis. Nah, yang pertama apa? Yaitu setelah kita bertaubat dan setelah kita terus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu memasrahkan diri kepada seorang musyrik, maka dididiklah zahir kita itu dengan apa? Pertama itu dengan menjaga matanya dari perkara-perkara yang haram. Kedua, menjaga lisannya dari perkara-perkara yang tidak baik. Lalu menjaga telinganya dari mendengar atas perkara-perkara yang Allah tidak ridho. Lalu menjaga perutnya dari makanan dan minuman yang haram atau syubhat. Lalu menjaga kedua tangannya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Lalu menjaga kedua kakinya dari hal-hal yang diharamkan oleh agama. Nah, itu tuh. Jadi pertama itu menjaga lisan. Kedua itu pertama itu menjaga pandangan. Kedua menjaga lisan. Ketiga menjaga perutnya, menjaga pendengarannya. Terus keempat menjaga perutnya dari makanan yang haram dan minuman yang haram atau syubhat. Lalu menjaga kedua tangannya, dan yang terakhir itu menjaga kedua kakinya. Nah, yang pertama adalah menjaga mata kita ini dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Nah, banyak dosa itu terjadi atas apa yang kita pandang tuh. Makanya letak manusia itu gak sadar. Kita tuh masih merasa memandang dengan mata, enggak. Kita itu memandang itu, kita melihat dengan mata atau dengan sifat Allah itu. Kita itu memandang dengan mata ini atau dengan sifat Allah. Karena orang yang buta pun lebih baik melihatnya daripada orang yang bisa melihat. Kenapa? Karena kita melihat sebab Allah Maha melihat tuh. Kita mendengar sebab Allah itu Maha mendengar. Makanya pandangan dan pendengaran dan panca indera yang Allah berikan kepada kita ini adalah anugerah karunia yang luar biasa.
Tapi itu semua kita gunakan bukan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Inilah bentuk bentuk kelalaian diri kita semua. Makanya menghina Allah itu nggak mesti, bukan bukan berarti kamu harus bakar Quran, bukan berarti harus kamu melecehkan Islam. Enggak. Menghina Allah itu cukup kamu tidak menyadari karunia yang besar di setiap hembusan nafasmu, itu udah kamu menghina Allah Subhanahu wa taala. Makanya baginda Nabi Muhammad SAW itu bersabda tuh di dalam kitab Kifayatul Aqi, ya. Apa itu? An-nadzartu sahmun min sihami iblis al-marjumi li'annaha tad'u ila al-fikri wal fikru yad'u ila dzina. Pandangan mata adalah anak panah iblis, karena pandangan itu akan menyeret seseorang untuk berpikir yang aneh-aneh, dan pikiran yang semacam itu akan menyeret manusia itu kepada zina. Makanya menjaga mata itu, makanya boleh Mount Everest itu adalah sebuah tempat yang paling tinggi di dunia, tapi pandangan manusia bisa melebihi tempat yang paling tinggi di dunia. Makanya pandangan manusia itu bisa lebih jauh melihat daripada pendengaran manusia. Makanya Imam Ghazali itu meletakkan bahwa dosa pertama manusia itu kebanyakan itu diundang itu manusia untuk melakukan kemaksiatan dari pandangan mata. Makanya madrasah thariqah mentarbiyah zahir kita, yang pertama adalah pandangan kita, agar kita itu meletakkan pandangan kita semestinya itu. Semestinya. Agar apa? Agar ruhaniyah kita ini nggak tercampur gitu dengan hal-hal yang tidak Allah inginkan. Pikiran kita itu, hati kita tidak tercampuri dengan hal-hal yang Allah tidak suka. Makanya memiliki guru, seorang mursyid yang kamil dan bermakrifat itu sangat-sangatlah penting, agar kita paham di mana letak pandangan kita tuh di setiap kehidupan kita, sehingga apapun yang kita pandang membuat kita semakin untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak manusia itu dengan matanya malah dia mendapatkan dosa zina itu sebab pandangan matanya. Makanya baginda Nabi Muhammad SAW pun bersabda tuh, al-aini yazani wal qalbu yusaddiqu dzalika aw yukadzibuhu. Ketika mata itu berzina, maka hati itu akan membenarkan atau membohongkannya tuh. Makanya hati-hati dalam meletakkan pandangan. Kalau udah mata udah bermaksiat kayak gitu, bila hawa nafsunya itu belum ditarbiyah gitu, maka bisa saja kemaksiatan itu menjadi hal yang biasa, bahkan benar bagi dirinya tuh. Wah, ini bahaya sekali kan. Nah ini ketika anak-anak muda yang labil ini yang terjadi tuh. Ketika pandangan matanya tidak ditempatkan kepada sesuai apa yang harus dia pandang tuh. Nah ini akhirnya disinilah, makanya cikal bakal kemaksiatan itu dari mata. Makanya seakan-akan kita melihat sesuatu sebentar saja, lalu tertanam itu benih itu dalam alam khayal, ingatan akal kita, sehingga kita terus menerus melihat itu tuh. Makanya iblis itu hanya sekali menguji kita, dia hanya menanam benih, sisanya apa? Hawa nafsu kita yang mengembangkannya itu.
dia menyirami, dia memupuk benih keburukan itu. Akhirnya tumbuh dan berbuah sehingga kita tenggelam dalam lumpur dosa tuh. Makanya yang ditakutkan oleh baginda Nabi itu bukan Dajjal, bukan iblis atas umat-umatnya, tapi amarah, jiwa yang belum sodik, nafsu yang belum ditarbiyah. Makanya ada perang yang paling besar daripada perang Badar tuh kata baginda Nabi. Apa? Memerangi dirimu sendiri. Nah itu nggak akan pernah bisa kita dapatkan kecuali di madrasah tarbiyah ahlut thariqah. Andai pun engkau melihat YouTube, membaca bacaan atau mendengarkan sebuah kajian kayak gitu yang hanya yang melalui media, itu nggak akan pernah bisa mendidikmu, tapi dia akan menjadi sebuah wawasanmu. Nah, setiap wawasan itu mendorong manusia untuk melihat kebenaran itu. Makanya ketika manusia mendapatkan sebuah wawasan tapi tidak terdorong jiwanya untuk mendekati kebenaran atas sebuah wawasan itu, jahil itu manusia. Jahil. Nah, bersyukur kita kalau Allah anugerahkan jiwa kita. Allah kasih hidayah dan taufik untuk berjalan mendekati madrasah thariqah, memiliki seorang guru seorang mursyid yang kamil. Makanya seorang tolib tidak akan sempurna sampai dia mencapai maqam murid. Dan seorang murid tidak akan sempurna sampai dia murad. Semoga Allah merahmati kita. Semoga Allah shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi sebagian ulama itu mengatakan apa itu? Iyyaka wan nadhara fa innahu yanukushu fi qalbi suratal manzuri. Hindarilah pandangan mata karena pandangan itu akan memahatkan rupa orang atau gambaran apa yang kamu pandang di dalam hatimu. Hati-hati. Hati-hati. Makanya manusia itu kebanyakan terguncang dengan dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia tidak meletakkan pandangannya itu kepada sesuatu yang membuat dia lebih dekat kepada Sang Maha Pencipta. Makanya yang mengguncang diri kita ya diri kita sendiri. Allah mah nggak pernah Allah mah nggak pernah mau memperburuk keadaan hambanya. Nggak, hamba itu sendiri yang memperburuk keadaannya kok. Allah mengujimu agar engkau merasakan rahmat Allah. Allah memberikan nikmat kepadamu agar engkau paham yang pantas dipuji dirimu kata Allah. Itu. Tapi sadar nggak kita ini? Andai pun kita sadar, itu nggak lama. Makanya keistiqomahan itu letaknya di ruhania. Sebab kata baginda Nabi, at-taqwa hahuna, sambil mengisarahkan dadanya, la hahuna, sambil mengisarahkan lisannya. Takwa itu bukan di zahir, tapi di batin. Makanya kemaksiatan mata itu sangatlah banyak itu sahabat langkah santri. Makanya memandang sesama muslim dengan pandangan yang merendah. Kita makanya karena kita merasa ahli ibadah, karena kita rajin wirid, karena kita pandang saudara kita sama muslim itu lebih buruk daripada kita. Naudzubillah summa naudzubillah wa iyadzubillah. Ini penyakit hati yang perlu dikorek. Kalau orang udah sadar bahwa hatinya penuh dengan kesakitan, maka wajib dia itu mengenal thariqah. Wajib dia memiliki seorang guru yang mukamil, seorang mursyid yang marifat. Makanya kebanyakan orang yang tolib ini nggak bisa misahin mana nih guru zohir, mana nih guru batin, dan mana yang utama guru zohir atau guru batin, mana nih tolib, mana nih murid. Ketika kamu dalam pencarian memahami agama, itu kamu tolib. Tapi kamu memahami bahwa kamu murid seorang syekh itu. Tapi syekh itu tidak bisa membawa jiwamu ke dalam sebuah kemarifatan atau pengenalan atau syuhud, atau terangkat semua hijabmu antara dirimu dan Allah. Nah, itu gurumu, itu bukan seorang mursyid. Maka wajib bagimu ketika kamu sadar bahwa di dalam dirimu masih banyak penyakit batin, maka wajib engkau mencari seorang mursyid. Makanya Imam Ghazali dalam kitab Kimyatus Sa'adah itu
Maka seorang tolib itu wajib mencari seorang mursyid. Wajib. Jangan sampai nggak punya. Kalau enggak, ya udah. Kamu hanya sibuk dengan ilmu. Akhirnya ilmu itu menjadi hijab bagimu yang tebal antara dirimu dengan Allah. Akhirnya semua ilmumu tidak akan membuat kamu damai. Tak akan membuatmu damai. Kamu hanya bangga. Kita itu hanya bangga karena kita bisa menjelaskan ilmu. Kita hanya bangga karena kita bisa menjelaskan nahwu sorof. Kita hanya bangga karena kita bisa menjelaskan tafsir. Tapi apa yang kamu sebutkan itu adalah cahaya ketakwaan. Tapi cahaya itu nggak bisa membuat kamu takwa tuh. Maka orang yang seperti ini, ketika kita seperti ini, nah kita ini dalam keadaan ghaflah, sadar kita. Semoga Allah merahmatilah hati kita agar kita ini sadar bahwa betapa pentingnya ketika zahir batin ini benar-benar memahami agama secara zahir dan batin. Agama itu punya zahir, agama itu punya batin. Dirimu punya zahir dan dirimu punya batin. Kamu memahami agama secara zahir batin dengan zahirmu. Sehingga orang yang seperti ini tidak akan pernah terdidik zahirnya. Sebab apa? Jiwanya tidak terdidik. Akhirnya pemahaman agama dia secara zahir dan batin itu hanya menjadi sebuah ungkapan dan penyampaian aja. Menjadi mukhatab aja, mukhatab. Mukhatab aja. Akhirnya dia bangga ketika dia selesai menjelaskan sesuatu. Nah, sadar nggak kita bahwa kita ini hanya manusia, kita ini hanya makhluk yang Allah tutup aib kita. Kalau kita nggak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba Allah angkat semua. Kita itu hanya manusia yang Allah tutup aib kita ini dengan naungan rahmatnya. Coba Allah angkat naungan rahmatnya. Loh, aib kita banyak banget, dilihat manusia banyak banget. Gak akan kuat kita menghadapi keadaan itu kalau Allah angkat naungan rahmatnya. Aib kita dilihat orang baca aib itu gak tenang, hidup kita gak tenang. Makanya mau nikmat apa lagi yang kau dustakan? Tapi dengan nikmat itu bisa gak engkau berjalan mendekatkan diri kepada Allah itu secara zahir batin? Makanya pandangan mata itu memiliki dorongan agar manusia itu mendekati cahaya ketakwaan. Hati-hati dalam memandang. Nah, yang kedua itu menjaga lisan dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Seperti apa itu? Berbohong, fitnah, apalagi itu gibah. Wah, itu makanan sehari-hari kita itu kan. Masya Allah. Terus mengadu domba, terus menghina sesama muslim. Masya Allah. Banyak jenis penyakit kita itu. Yang mana itu sehari-hari kita itu pasti kita lakukan. Makanya dosa lisan luar biasa. Makanya banyak manusia itu jatuh ke dalam neraka itu sebab lisannya itu. Sebab lisannya. Makanya pandangan dan lisan itu adalah faktor utama untuk mengucapkan rukun Islam yang pertama tuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Engkau bersaksi, tapi apa yang pandanganmu lihat itu? Hawa nafsumu. Lisanmu ucapkan bersaksi itu. Tapi apa itu benar-benar tertancap di dalam jiwamu? Kalau belum, cari mursyid. Cari mursyid. Makanya kedustaan manusia, makanya dosa lisan itu salah satunya bohong,
berdusta itu. Makanya dustanya manusia itu bukan tentang ketika dia bilang A tapi yang dia lakukan B. Kemunafikan manusia bukan tentang ketika dia mau melakukan B tapi di hatinya A. Bukan. Dusta dan kemunafikan manusia ketika engkau di alam rahim, Allah berfirman padamu, apakah aku Tuhanmu? Bala syahidna. Ya Rabb, engkau Tuhanku dan aku bersaksi bahwa engkau Tuhanku. Tapi ketika engkau di dunia engkau mentuhankan dirimu sendiri gitu. Ketika engkau hawa nafsumu makin besar ketika hidup di dunia, engkau mentuhankan usahamu, engkau mentuhankan akalmu, kepintaranmu, kecerdasanmu, lisanmu, egomu, amarahmu. Makanya kedustaan manusia adalah ketika di alam rahim pandangan dan lisannya bersaksi atas Allah, tapi ketika di dunia dia tidak menyaksikan, dan dia nggak usah menyaksikan, dia nggak sadar untuk kembali atas persaksian itu tuh. Nah di sini manusia terlalai, akhirnya manusia terus diguncangkan dengan kehidupan, terus diguncang agar apa? Bukan karena Allah benci kepada hamba itu, karena Allah sayang agar hamba itu ingat lagi kepada Allah. Tapi besarnya hawa nafsu amarah, angkara murka yang ada dalam diri kita itu menjadi hijab yang sangat tebal. Gak bisa kamu mengobati itu kecuali dengan orang yang mendapatkan warisan nur hakikat Muhammadiyah. Siapa itu? Para mursyid yang marifat, yang mereka adalah orang-orang ahli tarik. Makanya gak sembarangan. Makanya kedurhakaan manusia itu bukan ketika dia bilang saja kepada orang tuanya. Bukan. Makanya Quran menyebutkan itu secara syariat, ketika engkau orang yang durhaka itu ketika kamu ngomong kepada orang tua itu durhaka itu kamu tuh. Secara zahir agar itu membimbing kita kepada batin kita. Makanya kedurhakaan manusia yang paling besar itu ketika apa? Ketika engkau Allah ciptakan dengan rasa cinta kasih sayangnya, lalu Allah masukkan itu kamu ke dalam rahim sebab cinta dan kasih sayang kedua orang tuamu antara satu sama lainnya tuh. Lalu kamu tumbuh di dalam rahim itu, lalu berdenyut dan jantung kamu pertama kali Allah tiupkan sebuah ruh dengan cinta kasih sayangnya tuh. Lalu kamu dibesarkan di dalam rahim itu dengan penuh cinta kasih sayang yang Allah ajarkan secara laduni itu dalam rohaninya seorang ibu tuh. Lalu kamu dilahirkan sebab cinta kasih sayang Allah di dalam jiwa ibu kepada dirimu tuh. Lalu kamu disusui dengan cinta kasih sayang yang Allah ajarkan secara laduni kepada ruhaniah seorang wanita. Dibesarkan kamu dengan keringat yang berdasarkan cinta kasih sayang seorang laki-laki kepada anak dan istrinya. Lalu kamu besar dengan cinta kasih sayang itu. Lalu ketika kamu dewasa, ketika kamu memiliki akal dan hati, kamu kehilangan cahaya cinta kasih sayang itu, sehingga lisanmu berdusta, sehingga lisanmu menggibah, mengguncing, bahkan merendahkan saudaramu yang sesama muslim. Inilah kedurhakaan yang sebenar-benarnya durhaka, bukan hanya di hadapan orang tuamu, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, wa iyadzubillah. Semoga Allah jaga anak keturunan kita dari hal-hal yang buruk seperti ini. Agar apa? Mempertanggungjawabkan sesuatu di hadapan Allah adalah sesuatu yang sangat berat. Tidaklah bisa kita melewati itu kecuali kita memohonkan rahmatnya, ampunannya, dan ma'unahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya perbanyak sholatul fatih. Kenapa? Karena hidup kita ini terlalu banyak tenggelam dalam kemaksiatan tuh. Ketika kamu taat, belum tentu di hadapan Tuhan kamu taat. Bisa jadi kamu sedang maksiat tuh. Seperti kajian surah-surah sebelumnya. Makanya
banyak manusia menjalani kehidupannya itu dengan kemaksiatan tuh. Banyak sekali. Makanya Allah turunkan naungan rahmatnya agar Allah menutup aibmu. Kamu aja merasa, kita aja yang masih merasa suci itu. Padahal aib kita itu lagi Allah tutup. Kalau Allah buka, gantung diri kita mungkin. Allah ya Karim, Allah ya Rahman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka luar biasa. Banyak hal yang harus kita pelajari itu. Zahir kita ini perlu kita tarbiyah. Makanya ketika kita nggak sadar inilah kedurhakaan yang nyata. Bukan hanya kepada orang tuamu, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu ayo sahabat-sahabat langkah santri. Hidup kita ini udah terlalu banyak hal buruk yang kita lakukan. Maka kita undang rahmat Allah dengan memperbanyak salawat, terutama Salatul Fatih. Kenapa sih harus Salatul Fatih? Karena Salatul Fatih itu mengikat ruhaniyahmu dengan ruhaniyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini doain siapa yang ngamalin Salatul Fatih semoga suatu saat akan bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda tuh, man aroda an yal'ana nafsahu falyakdzib. Barang siapa yang ingin melaknat dirinya sendiri, maka cukuplah dia melakukan sebuah dusta. Udah, maka orang yang telah melakukan sebuah dusta, maka cukup bagi dia telah melaknat dirinya sendiri itu. Wah, ini kalau dipahami secara zahir dan batin kan, nah seperti gambaran barusan yang Anda kasih. Dan kajian ini hanya memberikan wawasan kepada diri antum semua, diri Anda pribadi, agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan memiliki seorang guru. Sehingga lisan kita ini berucap dengan apa yang sepantasnya lah. Makanya Rasulullah itu ketika terjadi banyak fitnah di antara sahabat sebab orang-orang munafik itu, Rasulullah itu bersabda bahwa syarru ibadillahi masya'una bin namimatil mufarriquna bainal ahibbah. Orang-orang yang paling jahat di antara hamba-hamba Allah adalah orang-orang yang kesana kemari menghamburkan fitnah dan memecah belah di antara orang-orang yang saling mencintai. Nah, kita ini jangan sampai putus nih. Jangan sampai kita kehilangan cahaya cinta dan kasih sayang. Bisa jadi, wah, Masya Allah. Jangan sampai ini kita masuk kepada orang-orang yang tergolong durhaka, bukan hanya kepada orang tuanya saja, tapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini teguran dahsyat gitu ya. Belum dahsyat. Yang dahsyat ketika kita semua berhadapan dengan seorang mursyid. Masya Allah. Makanya bihasa bimri'in minasyarri an yuhaqqi ru'akhal muslim. Seseorang itu cukup itu dikatakan jahat ketika dia merendahkan sesama muslim. Kan ada hadis itu. Maka Rasulullah ketika melihat sahabat ada yang berantem, Rasulullah, kalian jangan berantem. Ketika kalian saling berantem, saling menyakiti, kalian sama saja menyakitiku. Makanya luar biasa umat baginda Nabi ini. Rasulullah mengikat kita itu dengan satu jiwa sejatinya. Tapi kita hanya masih membesarkan hawa nafsu kita sehingga kita lebih mentuhankan diri kita sendiri. Wa iyyazubillah, subhanallah. Semoga Allah membimbing kita lah
untuk lebih dekat ke- di madrasah thariqah, sehingga kita sadar bahwa diri kita ini adalah hamba yang lemah. Nah, yang ketiga itu menjaga telinga kita dari pendengaran-pendengaran yang tidak Allah sukai, yang dilarang oleh agama. Sebab apa? Sebab mendengar sesuatu yang tidak baik seperti gibah, perkara-perkara yang buruk, itu tidak membawa kemanfaatan. Lalu selanjutnya menjaga perut kita dari makanan yang dan minuman yang haram. Sebagaimana ulama itu mengungkapkan bahwa wajib menjaga perutnya dari sebuah kekenyangan, karena ketika perut kenyang hatinya akan menjadi keras. Nah, ini ungkapan ulama nih. Maksudnya apa tuh? Udah, kamu itu makan secukupnya aja, secukupnya. Yang penting kamu bisa melakukan ketakwaan kepada Allah. Udah cukup. Dan makna ungkapan ini juga agar kita ini diwarisi sifat syukur, diwarisi sifat syukur. Kita itu terlalu banyak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tuh terlalu tenggelam dalam kegelisahan, kekecewaan, dendam, benci, amarah. Sedangkan Allah berfirman tuh dalam surah At-Taubah, aku telah membeli dari jiwa-jiwa orang yang beriman. Jiwa-jiwa kita itu udah Allah beli, udah Allah genggam. Tapi kita masih aja menjual jiwa-jiwa kita kepada kegelisahan, kekecewaan, dendam, amaratul bisu, benci. Kita tuh masih angkuh, gak mau kita ini berdamai dengan diri kita sendiri. Akhirnya kita hidup itu terus apa, merasa tidak mendapatkan keadilan. Oh, padahal terlalu besar nikmat Allah. Makanya Anda pernah mengungkapin tuh bahwa bila engkau dihadapkan dengan keadaan-keadaan yang penuh dengan kekecewaan, maka carilah satu kebahagiaan, maka jadikan alasan satu kebahagiaan itu agar engkau terus bahagia. Kayak gitu. Cukup itu. Agar apa? Agar kita bersyukur tuh. Kita tuh terlalu banyak kecewa, sedangkan bulan dan bintang di langit itu masih menghiasi dan mengindahkan setiap malammu tuh. Kita itu terlalu banyak kecewa, terlalu banyak menuntut, sehingga kita lupa bersyukur tuh bahwa apa? Engkau masih bernafas di hari ini tuh. Kita tuh terlalu banyak menjual jiwa kita kepada rasa benci dan dendam dan rasa tidak adil, sehingga kita lupa bersyukur tuh bahwa apa, bahwa Allah masih memberikan rezekinya kepadamu, walaupun itu hanya sebuah kedipan mata tuh. Kita ini hamba-hamba yang lalai dalam bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena kita masih banyak menuntut kepada diri kita sendiri itu. Maka berdamailah kamu dengan dirimu, sehingga kamu paham tuh bahwa rahmat Tuhanmu itu lebih agung dan lebih besar bila kau bandingkan dengan kehendak hawa nafsumu yang telah tercapai. Gak ada itu apa-apanya. Kita ini terlalu banyak menuntut. Hawa nafsu itu kita belum terdidik. Oleh sebab itu madrasah tarekoh memiliki guru itu agar zohir batin kita ini dididik, sehingga zohir kita pun terdidik, agar kita ini nggak terus-terusan goflah di hadapan Allah.
Akhirnya ruhaniyah kita membimbing zohir kita agar berjalan terus lebih mendekatkan diri kepada Allah sehingga wusul dalam kemarifatan. Bukan karena kita itu belajar agama bukan agar kita didengerin orang. Kita belajar agama bukan kita pingin lebih baik daripada manusia yang lain, bukan. Tapi hanya untuk kita bisa kembali kepada dari mana kita berasal. Sehingga kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu nggak hanya dusta tuh dalam atau hanya menjadi teks lisan kita tuh. Kita ngomongin innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi ketika kita nggak ada duit, puyeng kita tuh, seakan-akan nggak ada Allah. Kita bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi ketika kita lihat ada orang yang meninggal aja tuh. Tapi ketika kamu dapat rezeki yang besar tuh, kamu nggak merasa itu dari Allah itu kan? Dari hasil usaha kita, dari ikhtiar kita. Kita terlalu banyak mentuhankan diri kita. Masya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan yang terakhir yaitu menjaga kedua kaki kita sehingga kita tidak melakukan atau melangkah kepada hal-hal yang Allah haramkan. Sehingga kita itu tidak tergolong orang-orang yang dolim. Makanya hati-hati ketika kamu hanya memahami agama ini dari konsep zohir saja, bisa jadi ketaatanmu adalah kezaliman bagi saudaramu yang lain. Hati-hati. Oleh sebab itu madrasah thariqah itu mendidik setiap hamba itu agar kembali kepada fitrahnya. Karena baginda Nabi itu ngomong, innakum khoti minal umami wa anna khotikum minan nabina. Kalian itu adalah umat keberuntunganku daripada umat-umat yang lain. Dan aku adalah nabi keberuntungan kalian daripada nabi-nabi yang lain. Ambil keberuntungan ini sebagai umat baginda Nabi. Ambil itu. Sehingga kita terus memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Sehingga kita memahami agama bukan hanya konsep zahir tapi konsep batin tuh. Sehingga sujudnya kita bukan hanya dusta dan apa bohong tuh. Tapi sujudnya kita sebab jiwa kita sujud. Sehingga kita tidak akan mengangkat kepala kita dari sujudnya jiwa kita itu lagi. Terus bersujud di hadapan Allah dalam keadaan apapun, saat bekerja, saat ke pasar, saat berdagang, saat sekolah, saat bermain, saat bersama anak dan istri dan keluarga. Jiwamu akan terus sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah merahmati kita semua dan mengampuni segala kekhilafan, ghaflah kita, kelalaian kita. Dan sehingga Allah merahmati semua kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Dan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW sebab kecintaan kita yang paling dalam. Sehingga kita benar-benar menjadi hamba Allah, menjadi hamba yang Allah harapkan. Akhirul kalam, semoga apa yang kita lakukan ini jadi manfaat buat kita semua agar kita mendapatkan kekuatan taufik dan hidayah untuk melangkah ke madrasah thariqah, mendekati para syekh-syekh yang ngusul sehingga kita mendapatkan bimbingan secara zahir dan batin dalam agama yang mulia ini. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin, dan semoga Allah mengampuni setiap khilaf apa yang telah Anda sampaikan, dan Allah melapangkan jiwa-jiwa kita semua sehingga kita lebih paham tentang agama ini, bahwa rahmat itu lebih besar daripada apapun yang telah engkau gapai dan kita gapai.
karena hawa nafsu kita ataupun kehendak kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim.